saya Rivaldo Satria Panjaitan dengan NIM 24707500060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Sistem Inklusif dan Kedaulatan oleh Arthur Jefferson Mayer. Saya mendapat topik pembicaraan kekuasaan kedaulatan di bab 5. Saya akan membahas bab rezim kebenaran dan negara idola. Nah, pertama-tama saya akan membahas rezim kebenaran. Rezim kebenaran ada untuk mengungkap sisi lain kedaulatan yang memiliki kuasa untuk memerintah untuk terjadinya konflik. Terungkap dalam genealogi Foucault, asal-usul kedaulatan sebagai proses reproduksi kekuasaan dan pengetahuan. Genealogi akan menjelaskan relasi antara kuasa kedaulatan dan pengetahuan yang mampu bertahan sepanjang sejarah, sehingga disebut sebagai rezim kebenaran negara modern. Foucault menjelaskan bahwa tidak adanya sejarah besar tunggal, melainkan banyak jalinan sejarah yang bervariasi dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan. Rezim kebenaran tidak mencari kebenaran, namun menunjukkan pertarungan kebenaran dalam sebuah ranah dan menaklukkan kebenaran lain. Penerapan genealogi dan rezim kebenaran dalam praktik kekuasaan dan pengetahuan. Contohnya, pendidikan di negara modern. Pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu contoh nyata dari rezim kebenaran yang mereproduksi kekuasaan dan pengetahuan. Dalam pendidikan modern, negara sering membentukkan kurikulum nasional yang mencerminkan perspektif tertentu mengenai sejarah, budaya, dan identitas nasional. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan yang pertama, relasi kekuasaan dan pengetahuan. Dalam pendidikan, negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan apa yang dianggap pengetahuan yang benar. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, narasi yang diajarkan seringkali mendukung legitimasi negara dan ideologi tertentu, seperti nasionalisme dan patriotisme. Pengetahuan yang dimasukkan ke dalam kurikulum seringkali merupakan hasil seleksi diskursus yang menang dalam pertarungan kebenaran. Narasi sejarah yang tidak sesuai atau mengkritik legitimasi negara biasanya diabaikan atau dihapuskan. Yang kedua, rezim kebenaran dalam pendidikan. Itu ada di kurikulum ini menjadi rezim kebenaran yang menentukan proposisi mana yang dianggap benar dan salah di ruang kelas. Misalnya, dalam beberapa negara, sejarah perjuangan kemerdekaan seringkali diajarkan sebagai narasi heroik yang menekankan peran tokoh tertentu, tetapi mengabaikan kontribusi ke kelompok-kelompok marginal. Yang ketiga, implikasi pada subjek dan praktik. Siswa yang menerima narasi tersebut akan membentuk identitas dan pemahaman yang selaras dengan kebenaran yang direproduksi negara. Mereka cenderung melihat negara sebagai entitas yang sah dan layak untuk dipertahankan, yang pada gilirannya memperkuat nasionalisme dan kesetiaan warga negara kepada negara. Yang keempat, konflik rezim kebenaran. Ketika narasi alternatif seperti sejarah minoritas atau kelompok yang terpinggirkan mencoba masuk ke dalam sistem pendidikan, seringkali terjadi konflik. Misalnya, kelompok aktivis atau sejarawan kritis dapat menuntut revisi kurikulum untuk memasukkan perspektif lain. Konflik ini mencerminkan pertempuran di antara rezim kebenaran yang berbeda. Kesimpulan dari materi ini yaitu prinsip kebenaran dalam genealogi Foucault mengungkapkan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait dalam membentuk tatanan sosial dan kedaulatan negara modern. Rezim kebenaran tidak berfungsi untuk mencari kebenaran absolut, melainkan menunjukkan bagaimana berbagai diskursus bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Pengetahuan yang diakui benar dalam suatu waktu dan tempat tertentu mencerminkan dominasi kekuasaan yang mempertahankannya. Melalui pendekatan genealogi, Foucault menunjukkan bahwa sejarah tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jalinan relasi, kuasa, dan pengetahuan yang mempengaruhi perilaku subjek, objek, tindakan, dan praktik sosial. Mekanisme ini memastikan keberlangsungan kekuasaan dengan membangun hierarki diskursus yang membentuk realitas, politik, hukum, dan ideologi suatu bangsa.
Rezim kebenaran menjadi alat bagi kekuasaan kedaulatan untuk menciptakan stabilitas dan membangun identitas kolektif, seperti nasionalisme, meskipun seringkali menimbulkan konflik dengan narasi alternatif. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya menggambarkan kekuasaan sebagai alat dominasi, tetapi juga medan pertarungan diskursus yang terus berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Selanjutnya, saya akan membahas negara idola. Konsep negara idola menggambarkan bagaimana negara dipuja melalui hegemoni budaya, intelektual, dan moral yang menciptakan hubungan intim antara negara dan rakyat. Statolatri atau pemujaan negara, sebagaimana disebut oleh Gramsci, menunjukkan sebagaimana negara menggunakan nasionalisme dan kewarganegaraan untuk membangun legitimasi dan kepatuhan sukarela dari rakyatnya, menjadikan negara terlihat ahistoris dan tak tergantikan. Para pemikir seperti Hobbes, Schmitt, dan Machiavelli mengungkapkan akar teologis negara modern yang disekularisasi, menciptakan negara sebagai mortal god yang mendominasi rakyat secara simbolis. Hal ini melahirkan mikrofasisme bernegara dengan narasi kita versus mereka yang memicu konflik antar negara seperti di Laut Cina Selatan. Doxa atau keyakinan universal yang tidak dipertanyakan memperkuat totalitarianisme negara. Dekonstruksi diperlukan untuk mengungkap paradoks kedaulatan dan membuka ruang bagi pemikiran alternatif yang lebih adil dan inklusif. Contoh penerapan konsep statolatri dan paradoks kedaulatan dalam hubungan negara-negara di Laut Cina Selatan atau LCS, yaitu konflik di Laut Cina Selatan itu sendiri. Konflik di Laut Cina Selatan merupakan salah satu contoh bagaimana statolatri dan konsep kedaulatan negara bekerja dalam praktik geopolitik. Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan lainnya saling mengklaim wilayah di kawasan tersebut berdasarkan doktrin-doktrin kedaulatan, nasionalisme, dan kekuasaan yang dipengaruhi oleh imajinasi historis serta hegemoni budaya. Berikut merupakan saya akan jelaskan. Yang pertama, statolatri dan nasionalisme. Tiongkok menggunakan narasi sejarah untuk membangun klaimnya di Laut Cina Selatan melalui doktrin Nine Dash Line. Narasi ini menggambarkan Laut Cina Selatan sebagai wilayah yang secara historis telah menjadi bagian integral dari kedaulatan Tiongkok. Narasi ini didukung oleh propaganda nasionalisme yang mendorong masyarakat Tiongkok untuk mendukung pemerintahnya dalam memperjuangkan wilayah tersebut. Nasionalisme ini menciptakan pemerintahnya dalam memperjuangkan wilayah tersebut. Nasionalisme ini menciptakan solidaritas internal yang menggabaikan dampak konflik terhadap hubungan internasional. Yang kedua, hegemoni budaya dan moral. Melalui pendidikan, media, dan institusi budaya, negara-negara yang terlibat konflik, termasuk Filipina dan Vietnam, juga menanamkan rasa kepemilikan atas Laut Cina Selatan ke dalam benak rakyat mereka. Hegemoni ini menciptakan persetujuan sukarela dari rakyat terhadap kebijakan pemerintahnya, termasuk upaya militerisasi kawasan tersebut. Dalam hal ini, negara menjadi idola rakyat, meskipun kebijakan yang diambil seringkali melibatkan konflik bersenjata atau ketegangan diplomatik yang merugikan rakyat secara ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kedaulatan sebagai doxa. Doxa atau keyakinan kolektif tentang pentingnya kedaulatan wilayah mendorong negara-negara untuk bertindak secara totalitarian dengan mengabaikan kepentingan global atau kesepakatan internasional. Tindakan ini terlibat dalam pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau buatan oleh Tiongkok dan diklaim maritim unilateral oleh negara-negara lain di kawasan tersebut. Yang keempat, paradoks kedaulatan. Konflik Laut Cina Selatan mencerminkan paradoks kedaulatan di mana negara-negara menggunakan narasi kedaulatan untuk membenarkan tindakan hegemonik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidakstabilan di kawasan yang mereka klaim sebagai bagian dari wilayahnya. Seperti pada pandangan Hobbes, negara-negara ini menjadi serigala bagi sesamanya, menggunakan kekuatan militer dan diplomasi koersif untuk mendominasi wilayah yang sama-sama diklaim sebagai bagian dari hak historis mereka.
Kesimpulan materi negara idola dan paradoks kedaulatan ini mengupas tentang bagaimana konsep negara sebagai entitas kedaulatan telah menjadi idola melalui proses historis hegemoni budaya dan legitimasi moral yang dipaksakan atau diterima secara sukarela oleh masyarakat. Statolatri atau pemujaan terhadap negara menggambarkan bagaimana negara dibentuk sebagai entitas yang dianggap alamiah atau ahistoris dan tidak tergantikan. Melalui nasionalisme dan kewarganegaraan, negara menciptakan identitas kolektif kita yang seringkali memusuhi mereka sehingga memperkuat batas-batas kedaulatan yang berujung pada konflik antar negara. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni negara melampaui instrumen represif seperti militer dan bergeser ke pengendalian kultural, intelektual, dan moral. Proses ini menciptakan legitimasi sukarela rakyat terhadap negara. Meskipun negara seringkali tidak adil atau represif, paradoks kedaulatan muncul ketika negara menggunakan klaim kedaulatannya untuk membenarkan tindakan hegemoni, yang pada akhirnya justru menciptakan konflik seperti yang terlihat dalam kasus Laut Cina Selatan. Pandangan teologis seperti Leviathan Hoops atau Mortal God menunjukkan bahwa negara modern dibangun di atas konsep-konsep teologis yang disekularisasi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara seringkali menjadi alat untuk memperbudak rakyat secara halus melalui legitimasi kultural dan moral, menjadikan negara sebagai entitas yang tidak bisa digugat. Untuk menghadapi paradoks ini, dibutuhkan dekonstruksi terhadap teks kedaulatan agar masyarakat dapat memahami sisi tersembunyi dari hubungan kuasa negara dengan rakyatnya. Hal ini diperlukan untuk membuka ruang diskusi tentang alternatif hubungan antara negara, masyarakat, dan kedaulatan yang lebih adil, demokratis, dan inklusif. Sekian dari pembahasan topik saya pada hari ini.